Pada tahapan ini, kita akan melakukan scan dan rename peta SP2020WS dalam rangka digitasi titik bangunan. Seperti yang kita tahu pada kegiatan SP2020, kegiatan lapangan menghasilkan peta SP2020WS. Dan pada peta ini terdapat titik-titik bangunan yang akan kita digitasikan. Untuk melakukan digitasi, langkah yang pertama dilakukan yaitu kita melakukan scan peta tersebut, kemudian kita melakukan rename untuk memudahkan proses selanjutnya sehingga menghasilkan output file scan peta SP2020WS. Namun ada hal yang perhatikan dalam melakukan scanning peta SP2020WS ini. Yang pertama, kita pastikan kertasnya tidak terlipat. Kemudian yang kedua, susun peta SP2020WS berdasarkan ID SLS. Ini dilakukan untuk memudahkan proses rename file hasil scan. Dan yang ketiga, pastikan penamaan file hasil scan secara berurutan. Kemudian keempat, simpan dalam format file JPG dan atur resolusi gambar menjadi 200 dpi. Selanjutnya, siapkan folder untuk menyimpan file hasil scan berdasarkan hierarki kode Wilkerstad. Berikut adalah contoh hasil scan pada kota Cirebon yang dapat kita lihat. Di sini saya mengambil contoh pada Kota Cirebon, Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Harjamukti, dimulai dari SLS 044 hingga pada SLS 048. Nah, nantinya dari contoh ini kita akan melakukan rename peta SP2020WS secara masif. Setelah melakukan proses scan peta SP2020WS, selanjutnya kita akan melakukan rename file secara masif. Dan di sini petugas dapat melakukan rename file dengan berbagai cara dan menggunakan tools apa saja yang dianggap mudah. Di sini kami merekomendasikan salah satu tools yang bernama Bulk Rename Utility yang dapat dicari pada Google dengan menuliskan kata kunci Bulk Rename Utility. Di sini kita akan mendapatkan hasil search dengan paling atas yaitu Bulk Rename Utility. Kita hanya tinggal mengklik alamat website tersebut dan diarahkan ke halaman utamanya. Secara singkat, Bulk Rename Utility ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengganti file ataupun folder secara banyak dan fleksibel, dan software ini dapat digunakan pada Windows dan bersifat gratis. Untuk melakukan download pada Bulk Rename Utility ini, kita hanya tinggal mengklik pada tombol biru tersebut, kemudian pada halaman downloadnya kita mengklik Install Bulk Rename Utility. Nantinya akan melakukan proses download. Setelah proses download, kita akan membuka setup pada filenya. Kita hanya tinggal mengklik sekali saja, maka akan membuka file Bulk Rename Utility. Di sini kita akan melakukan instalasi secara biasa, seperti biasanya. Kita I accept the agreement, kemudian klik next, kemudian next, kemudian klik next, kemudian install sampel dan extensionnya, kemudian next, kemudian install, kemudian klik finish. Nah, nantinya di sini akan muncul halaman utama dari aplikasi Bulk Rename. Sebelum dapat menggunakan Bulk Rename Utility ini, kita harus menyiapkan terlebih dahulu nama lama dan nama file yang akan kita rename dan disimpan pada file berekstensi txt dan dipisahkan dengan tanda koma. Sebagai contoh, di sini saya akan menyiapkan file txt dengan nama img3274, lalu kita pisahkan dengan tanda koma, lalu kita tuliskan nama baru dari file tersebut sesuai dengan identitas SLS yang akan kita buatkan, yang akan kita rename nama filenya. Sebagai contoh, di sini pada file pertama tadi nama filenya img3274_44.jpg, kita akan rubah menjadi 3274.010.003.0044.jpg.
Jika hanya memiliki file sedikit, maka akan sangat mudah dilakukan secara manual seperti ini. Namun jika filenya ada ratusan hingga ribuan, maka ada baiknya kita menggunakan bantuan Excel untuk membuat list nama file dan nama baru dari peta SLS yang telah di-scan. Dan di sini akan dilihat dampak jika tidak dilakukannya scanning secara berurutan. Jadi sebagai contoh di sini saya memiliki ada 5 file img 32744 di sini. Saya hanya tinggal mendrag ke bawah sebanyak berapa file yang saya akan rubah. Jadi akan bertambah jumlahnya sesuai dengan nama file di sini. 44, 45, 46, 47, 48 dan nama file baru seperti ini. 3274 kode SLS-nya 44. Kita format dulu, kita rubah formatnya terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan lagi dengan menambahkan 1 sesuai dengan gambar. Jadi 44 ini IMG 44 ini SLS 44, kemudian IMG 45 ini SLS 45, sehingga kita hanya tinggal mendrag ke bawah sebanyak file yang ingin kita rubah. Lalu kita format sesuai dengan keperluan kita. Di sini kan kita hanya perlu menambahkan .jpg dan koma pada antara nama file dan nama lama dan nama baru. Sehingga kita menuliskan rumus concat. Kita tuliskan pertama nama baru di concat dengan ekstensinya yaitu .jpg. Kemudian tambahkan separatornya yaitu koma. Kemudian kita concat lagi dengan nama kedua. Terus kita tambahkan ekstensinya .jpg. Seperti ini. Kemudian balas kurung, maka akan terbentuk susunan file yang akan kita inginkan. Nah, setelah ini selesai, kolom tersebut, hasil dari concat tersebut kita simpan dalam file txt sebagai informasi nama lama dan nama baru dari file yang akan kita buat. Setelah persiapan rename file hasil scan peta SP 2020WS tadi, sekarang kita buka aplikasi bulk rename utility. Kemudian kita lokasikan alamat file yang akan di rename tersebut. Di sini saya menyimpan di desktop, digitasi, recording, dan scan name. Sehingga saya desktop, digitasi, recording, kemudian scan name. Nah, di sini ada ada 5 file yang akan kita rename di sini. Dan ini adalah informasinya. Ini karena tidak perlu kita rename, maka kita biarkan saja. Kita blok yang akan kita rename seperti ini. Kemudian kita klik action, kemudian import rename files, kemudian import rename files. Lalu kita pilih informasi yang tadi kita buat. Karena saya letakkan di desktop, digitasi, recording, scan name. Ini adalah informasi. Kemudian kita klik open. Maka akan di sini kelihatan informasi nama lama dan akan keganti nama barunya, new name. New name-nya di sini. Kita lihat sudah cocok, maka kita tinggal mengklik tombol rename di bawah. Setelah kita mengklik tombol rename, maka akan muncul warning. Di sini akan dinyatakan bahwa this is your last opportunity to cancel. Maksudnya apakah kita yakin akan merename nama filenya gitu, seperti itu. Kalau selanjutnya kita tidak ingin melihat, kita tinggal centang ini, kemudian kita klik OK. Tapi untuk jaga-jaga kita klik OK aja. Kemudian file rename successfully itu. Setelah itu kita lihat pada folder, maka file yang telah kita scan tadi akan memiliki nama sesuai dengan kode Wilkerstat secara hierarki, yaitu 3274.010.003.0044, 3274.010.003.0044 sesuai dengan namanya. Dan nantinya hasil ini akan menjadi input di proses georeferencing dan proses digitasi pada tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih.